Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Baru saja kita menikmati sajian yang dihidangkan oleh tuan rumah. Kue dengan berbagai macam modelnya, makanan dengan berbagai macam rasanya. Itulah salah satu kenikmatan kehidupan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki tempat kembali yang indah. Kita melihat bagaimana kejadian di Sumatera. Ya, Bang Andri sendiri mungkin sudah dari sana melihat. Ternyata dunia ini memang tidak ada harganya. Jembatan-jembatan dengan nilai puluhan miliar, yang kalau kita mendengar Bapak Prabowo sudah mempersiapkan berapa T? 60 triliun. Bayangkan 60 triliun itu hilang sebenarnya. Boleh jadi yang hilang di Sumatera itu lebih dari 60 T. Tapi hal itu ternyata hanya sebentar. Allah Azza wa Jalla membuatnya jadi hilang. Maka kita perlu merenungkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena memang dunia ini seperti ular yang indah. Kadang-kadang kalau kita melihat ya video-video tentang ular yang indah sekali, tapi dikatakan hati-hati jangan dipegang. Kenapa? Karena dia sangat berbisa. Begitu pula dengan dunia ini, hati-hati jangan sampai hati kita bergantung sama dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Dan subhanallah, secara tabiat manusia itu suka dengan yang manis sama yang hijau. Nah, itu kan. Kenapa sampai sekarang puncak itu masih ramai? Padahal boleh jadi orang tuh sudah berulang kali ke sana. Dahura 2 kali setahun di sana. Depan rumah kita udah hijau padahal. Tapi ternyata memang yang hijau-hijau itu sangat menggoda dan manis. Orang tuh suka sama yang manis-manis kecuali yang kena kencing manis. Karena dia sudah manis gitu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi rumah ini hari ini milik siapa? Milik Bang Andri. Kira-kira 40 tahun lagi atas nama istri. Oh, nggak punya apa-apa gitu Bang. Nah, Masya Allah. Kalau marah-marah tinggal bukain pintu, kasih kunci, berangkat gitu kan. Iya, rumah ini mungkin 40 tahun lagi penghuninya berubah. 50 tahun lagi beda. Antum datang ke sini, mungkin juga antum nggak bisa datang ke sini lagi. Antum berada di tempat yang lain. Akan ada generasi yang melanjutkan kita. Apa kata Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Perbuatan kalian kayak apa sih ketika menjadi khalifah yang bakal digantikan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Kenapa kok kita dipisahkan sama ibu-ibu? Wanita berbahaya. Berbahaya. Memang. Fa inna fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu dalam urusan wanita. Maka kita disuruh berhati-hati. Dan kalau kita melihat ya, pembagian harta di dunia ini, kita ini bisa kumpul, mungkin bapak-bapak duduk di bawah semua ya, anak duduk di atas, minta maaf. Penghasilannya beda-beda, takdirnya beda-beda. Tapi ingat, semuanya ujian. Makanya kata Nabi SAW, supaya kita faham dengan karunia Allah, mana yang karunia, mana yang ujian. Innallaha, kata Nabi SAW, qasama bainakum arzaqakum. Allah itu membagikan
rizki kepada kalian sebagaimana Allah membagi-bagi urusan adab. Urusan iman juga Allah bagi-bagi. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, Allah kasih dunia. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang-orang gak pernah sholat tapi sukses hidupnya. Ada orang rajin sholat, susah hidup. Ada orang gak pernah sholat berangkat haji. Gak pernah sholat dia, tapi berangkat haji. Ada orang rajin sholat 5 waktu di masjid sampai mati gak haji. Kok bisa seperti itu? Itulah dunia. Allah bagikan kepada semua orang. Kenapa? Karena dunia ini gak ada nilainya buat Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus ditahan? Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kau ingin tahu antum dicintai Allah atau tidak, lihat iman. Iman ini ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan raga kita. Bagaimana sholat kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa sholat di saf pertama ketika Jumatan? Sebagian kita ada yang seumur hidupnya gak pernah di saf pertama Jumatan. Gak pernah. Kepingin juga enggak. Kapan dia berangkat Jumatan? Dekat-dekat qomat kalau bisa seperti itu ya. Baru datang Jumatan. Dan tidak pernah merasa rugi. Ada orang kan yang merasa rugi. Allah, aku telat, insya Allah pekan depan gak. Aku harus saf pertama, paling gak saf kedua. Ada perasaan rugi. Tapi namun banyak manusia yang di hatinya sama sekali nggak ada penyesalan. Karena buat dia beruntung karena dia datang terakhir, jadi pulangnya bisa pertama. Apalagi kalau berdiri ya, insya Allah kayak yang paling banyak pahalanya dia. Yang lain pada duduk, dia berdiri, padahal nggak dapat tempat dia. Dia berdiri di belakang nunggu. Kalau qomat kan biasanya ada tuh pada maju semua ya. Seperti itu. Dan tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika tidak ada penyesalan, 10 tahun dia gak pernah di saf pertama, 20 tahun dia gak pernah di saf pertama. Padahal di situ ada pembagian nikmat yang agung yang Allah berikan. Apa yang menyebabkan orang tidak menyesal? Ya karena dia gak punya ilmunya. Coba urusan dunia. Kalau dia rugi sesuatu, dia akan cerita kepada semua orang. Ya Allah, seharusnya anak proyek itu udah anak punya, seharusnya ini, seharusnya ini. Tapi untuk akhirat, contoh 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kadangkala ada orang-orang yang tidak pernah 2 rakaat sebelum subuh. Jangan 2 rakaat sebelum subuh, subuhan juga enggak gitu loh. Dia merasa aman-aman saja, menikmati hidup. Maka ahibati fillah, kita sekali-kali memang perlu datang ke tempat-tempat bencana. Di situ kita akan melihat nilai dunia yang diperebutkan oleh orang-orang di sini, yang harganya semakin tahun semakin melambung. Padahal sebenarnya sama satu sayap nyamuk itu lebih mahal satu sayap nyamuknya. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah. Kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, satu, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi realitanya Allah berikan kepada orang-orang kafir bertriliun-triliun. Ini menunjukkan benar-benar tidak ada nilai. Di surat, coba dibuka Quran supaya antum dari sini paling nggak ada yang dibuka Qurannya. Di surat Al-Munafiqun. Ini surat tentang orang-orang munafik. Di ayat 9, 10, 11. Ya Allah, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Surat Al-Munafiqun 9, 10, 11. Udah dapat? Mic-nya ada berapa? Masya Allah. Ada jamaah umroh kita nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok sembunyi di balik? Tempatnya terbatas. Nah, Fadol, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Mic, ada mic nggak jam? Itu ada mic di situ. Fadol. Mana yang udah dapat, Bang? Itu mic-nya. Ayat 9, 10, 11. Ayatnya dulu lah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lanjut, 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jangan sampai harta dan anak. Karena kebanyakan orang kalau dikatakan bekerja buat siapa? Buat anak, kata dia. Sibuk buat anak. Mereka berkata mencari sesuap nasi buat anak, padahal anak-anaknya sudah cukup semua. Ternyata dia tetap nyari terus gitu padahal. Maka jangan sampai harta dan anak-anak membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bumi ini Allah. Rumah yang kita tempatin, mobil yang kita pakai, uang yang kita simpan lillah. Maka Allah mengatakan jangan sampai hal itu membuatmu lupa dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, yaitulah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang akan merugi. Tapi mungkin di dunia dia merasa tidak rugi. Dia merasa sukses, dia merasa berhasil, dia tidak pernah merasa tertipu. Bicara orang tertipu itu jamaah, Ana kasih contoh ya. Oke, tab ini, apa HP ini. Ketika HP ini Ana jual ke orang dengan harga 500.000, lalu dibayar sama orang 500.000. Ana seneng dapat duit 500.000. Alhamdulillah, alhamdulillah, kata dia. Rugi, tapi dia tidak merasa rugi karena dia dapat fulus. Ana dapat fulus, ya nilainya nggak segitu gitu. Begitu pula yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Dia akan rugi serugi-ruginya. Contoh orang yang tidak sholat sunnah sebelum subuh. Mungkin dianggap kan nggak wajib. Iya nggak wajib. Berapa banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak wajib yang kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah kita. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada semua rumah yang ada di alam sutra ini. Lebih baik daripada Indonesia. Tapi kan nilainya bukan sekarang. Makanya kalau kita lihat beramal di muka bumi ini, pahalanya tidak diberikan di dunia. Kenapa? Kalau setiap kita sholat dapat uang $100, enak nggak jam? Enak apa enggak? Apa enaknya? Ya fulus lah. Enak ibu-ibu? Kalau setiap sholat ibu-ibu dapat $100. Kalau 5 waktu berapa? 500. Belum yang sunnah $50. Masya Allah. Kira-kira tuh duit buat apa? Ibu-ibu mau dibuat apa fulusnya? Buat apa? Umroh. Buat umroh sama haji. Kira-kira ada yang jadi pramugari? Apakah ada yang masih jadi pilot? Apakah masih ada yang kerja di bandara?
Nggak ada. Mereka mau dapat fulus, sholat. Sholat dapat duit $100. Kira-kira apakah masih ada yang kerja di bandara? Nggak ada. Orang mau fulus sholat. Anda mau fulus tinggal sholat. Ngapain repot-repot ke bandara gitu? Kehidupan ini nggak akan berjalan, jam. Kalau beribadah itu dapatnya fulus. Nggak akan. Makanya nanti di akhirat itulah pembalasan untuk semua amalan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawm amal wala hisab. Sekarang kita beramal, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kita sholat, baru saja nih jamaah sholat. Dapat apa pulang dari masjid? Dapat bakso? Dapat bakso sama mie. Nggak dapat apa-apa jamaah. Sholat tahajud 11 rakaat, nggak dapat apa-apa. Puasa Ramadan dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Artinya yang akan didapatkan itu dicatat. Dicatat. Oh ini. Kapan ngambilnya? Oh nanti. Ketika di surga itu nggak ada lagi orang yang bercocok tanam, nggak ada lagi orang yang bekerja. Disitulah balasan untuk semuanya. Di sanalah kita akan tahu ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu Anda dapatkan seperti ini nikmatnya. Perempuan di surga, emak-emak ini paling sedikit punya baju berapa? Punya baju berapa? Berlemari-lemari gitu kan. Bisa nggak ibu-ibu itu pakai 20 bajunya sekaligus? Bisa. Datang pengajian ya, pakai abaya yang warna hijau, warna merah, terus ditumpuk-tumpuk. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, akan dikatakan orang gila. Tapi subhanallah, di surga Allah Azza wa Jalla, bajunya bidadari itu 70 hullah. Alaiha 70 hullah. Perempuan itu pakai 70 helai pakaian. Sekali pakai. Yura mukhu saqaihi, dan sumsumnya kelihatan dari balik pakaiannya itu, jam. Artinya perempuan itu tidak akan pernah membosankan. Kita lihat dari sebelah kiri, loh pakai baju hijau. Ini enggak, kuning. Lihat sini, menyenangkan. Makanya nggak ada ceritanya bosan. Kalau di sini kan ibu-ibu bosan pakai ini terus, bosan gitu. Kalau mau pakai hijau semuanya. Sepatunya hijau, jamnya hijau, kerudungnya hijau, tasnya hijau, kayak lumut akhirnya keluar dia. Casing handphonenya hijau. Oh, Masya Allah gitu. Jadi sebelum keluar semua mau diijuin. Di sana subhanallah. Tapi tadi kita harus beramal di sini. Dan amal itu ada waktunya. Waktunya nggak lama. Makanya di ayat yang nomor 10 Allah katakan wa anfiqu. Jadi salah satu cara ya supaya kita tidak terlalu tertipu sama dunia ini, banyakin infak. Pakai persentase. Ingat, infaknya jangan dilihat dari nilainya. Oh, anak kasih 100 juta. Oh, jangan. Lihat berapa yang kau sisakan. Karena memang perhitungan pada hari kiamat persentase.